Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fisika entusias, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan semangat ya. Kembali lagi bersama saya, Mufidah Fajrika Dinda Febriana, dan saya sangat senang bisa belajar bersama kalian. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang gerak. Masih ingat apa itu gerak? Dan ada berapa jenis gerak ya? Ya, benar. Ada dua jenis gerak, yaitu gerak semu dan gerak relatif. Gerak selalu bergantung pada titik acuan. Coba kalian perhatikan tayangan video MotoGP berikut ini. Pada saat di jalanan lurus, pasti akan bergerak datar atau lurus. Jadi, apa itu gerak lurus? Dari namanya ada gerak dan lurus. Gerak itu biasanya berhubungan dengan perpindahan posisi, sedangkan lurus itu merupakan bentuk lintasannya. Jadi, gerak lurus merupakan perpindahan posisi dengan lintasan yang membentuk garis lurus. Ketika kalian melakukan perjalanan dengan MRT, bagaimana titik acuan dan cara kalian menghitung jarak yang ditempuh dengan kecepatan MRT? Bagaimana kalian menghitung perpindahannya? Apakah sama dengan jarak tempuhnya? Lalu, bagaimana dengan kecepatan, kelajuan, dan juga percepatan MRT? Kira-kira bagaimana ya posisi, jarak perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan juga percepatan pada MRT? Pertama, kalian harus tahu dulu apa itu posisi. Apabila kalian amati MRT yang bergerak, misalkan MRT bergerak dari stasiun Lebak Bulus menuju stasiun Bundaran HI. Misalkan stasiun Lebak Bulus itu A dan stasiun Bundaran HI itu C. Misalkan titik acuan berada di stasiun Lebak Bulus, maka posisi B berada di sebelah kanan A. Kemudian, jika ditanya posisi C, maka posisi C juga berada di sebelah kanan A. Sehingga posisi merupakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan merupakan titik awal benda. Dan posisi ini merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Selanjutnya, bagaimana ya dengan jarak yang ditempuh oleh MRT? Untuk sampai ke titik C, MRT harus melewati titik B terlebih dahulu. Dari titik A ke titik B, jaraknya 10 km. Jarak ini merupakan hubungan terpendek antara dua titik. Kemudian, selanjutnya dari titik B ke titik C, jaraknya 6 km. Maka, jarak total yang ditempuh sebesar 16 km. Dapat kita lihat bahwa jarak tempuh merupakan total panjang lintasan yang ditempuh. Selanjutnya, ketika MRT bergerak dari posisi A ke posisi C, jaraknya 16 km, tetapi tidak ada arah yang ditentukan. Lalu, berapakah perpindahannya? Kalian bisa lihat bahwa dari posisi awal ke posisi akhir ini adalah ke arah kanan pada sumbu X. Sehingga perpindahannya adalah 4 km ke arah kanan. Dan posisi MRT sekarang adalah 4 km dari arah sebelah kanan titik A.
Sehingga kita bisa mendefinisikan perpindahan sebagai penggambaran posisi akhir benda dari posisi awal benda setelah melakukan gerak. Kalian harus ingat, jarak tempuh dan perpindahan memiliki perbedaan yang penting. Jarak tempuh merupakan besaran skalar di mana hanya menentukan panjang lintasan yang ditempuh tanpa memperhatikan arahnya. Sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor karena menggambarkan posisi benda dari titik acuan. Berapa besar benda telah berpindah dan kemana arah perpindahannya. Sekarang kita akan bahas kelajuan. Kelajuan didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Persamaan kelajuan adalah jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S dibagi delta T. Dengan V merupakan kelajuan dengan satuan meter per second, S adalah jarak tempuh dengan satuan meter, dan delta T adalah waktu dengan satuan second. Lalu bagaimana dengan kecepatannya? Kecepatan merupakan perubahan perpindahan dalam satu satuan waktu. Atau jika dirumuskan, V sama dengan delta D dibagi delta T, di mana V merupakan kecepatan dengan satuan meter per second, delta D merupakan perpindahan dengan satuan meter, dan T merupakan waktu dengan satuan second. Besaran pada gerak selanjutnya adalah percepatan. Percepatan adalah besaran yang mengubah kecepatan. Percepatan dan kecepatan adalah besaran vektor. Percepatan dapat mengubah arah maupun besar dari kecepatan. Bila percepatannya searah dengan kecepatan, maka kecepatan akan bertambah dalam selang waktu yang sama sebesar nilai percepatan tersebut. Bila percepatan dan kecepatan segaris, maka percepatan akan mengubah besar kecepatan tanpa mengubah arahnya. Arah kecepatannya tetap, sehingga perpindahan arahnya tetap membentuk garis lurus dan geraknya disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Persamaan dari percepatan adalah A sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. Bila kecepatan dan percepatan membentuk sudut yang tidak tegak lurus, maka percepatan akan mengubah besar dan arah kecepatannya. Arah kecepatan yang berubah-ubah akan membuat lintasan gerak benda yang berbentuk garis melengkung atau parabola. Bila percepatan tegak lurus dengan kecepatan, maka percepatan akan mengubah arah kecepatan tanpa mengubah besarnya. Sehingga gerak benda akan membentuk lintasan berupa lingkaran. Pada video ini, kalian sudah belajar tentang besaran pada gerak. Pada video berikutnya, kalian masih akan melanjutkan pembahasan mengenai contoh dan latihan soal kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Jika kalian ingin mereview kembali materi ini, kalian bisa putar lagi video ini ya fisika entusias. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya, Vida Fajrika Dinda Febriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih fisika entusias.